Salim babarik ala ahli tayyibin at-tahirin wa ala sahabati ridwanullah anhum wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pripun sehat sedaya nggih? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa sehat, usia ini pun diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pagi-pagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, burika ummati fi bukuriha, umatku itu diberkahi oleh Allah sejak pagi-pagi hari. Ini enten catatan dijelaskan dalam syarah hadisnya, bagi yang menjemput keberkahan. Apa ada yang tidak menjemput keberkahan? Sinten menika? Yang pagi-pagi mager ngeten. Pagi-pagi tidur, tidak sholat, terus bermalas-malasan. Oleh karena itu, pagi adalah saat di mana kita akan menentukan aktivitas kita di sepenuh hari. Oleh karena itu, mari kita syukuri dan kita senantiasa mengharap taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bahas bab niat sebagaimana dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. An Amiril Mu'minin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis muttafaqun alaih. Hadis menika diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau yang dikenal dengan hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang sudah diseleksi keakuratan baik dari sisi sanadnya ataupun matannya. Dari sanad niku silsilah ya. Ini dari siapa, dari siapa, dari siapa. Dan periwayatan hadis menika ketat. Seorang yang pernah berbohong, maka hadisnya menika langsung ditandai atau disebut dengan dhaif. Sehingga Imam Bukhari ketika mengumpulkan hadis ratusan ribu, kemudian beliau seleksi menjadi 3000 sekian hadis. Nah, hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1. Jadi panjenengan sedaya menawi buka kitab Sahih Bukhari, menurut kaum muslimin khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, kita semuanya, bahwa kitab Sahih Bukhari kitab yang paling terseleksi, paling ketat, sehingga dikatakan paling sahih. Panjenengan buka buku menika, yang pertama niku hadis tentang niat, ya hadis niki. Maka para ulama menyebut hadis ini sebagai hadis min usulil hadis, termasuk hadis yang pokok, paling pokok. Kenapa disebut yang paling pokok? Karena mayahtawi ila umurid dunya wal akhirah. Karena hadis ini menyangkut fundamental tentang kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan seorang sahabat yang sangat teguh pendiriannya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau yang dikenal dengan Abi Hafiz, ayahnya Sayyidah Hafsah, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngendika, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya al-a'mal niku apa? Semua perbuatan, baik perbuatan tangan, perbuatan kaki, lisan, bahkan perbuatan hati. Semua perbuatan, semua perilaku, semua yang dilakukan dengan sengaja oleh semua anggota badan kita, dari mata, mendengar, itu semua disebut dengan perbuatan al-amal. Bin niyati, pasti
dengan niat. Contohnya pun kita hadir di masjid ini niatipun apa? Pertama nggih salat berjamaah. Setelah itu kita midhangetaken kajian. Itu niat sudah ada dalam hati. Tapi kalau nggak diniatin dari rumah, adalah pokoknya ke masjid ya sembuh arep ngopo ya. Ya kemungkinan besar mboten napa-napa. Jadi semua pasti karena niat. Contoh lain, kita oleh dokter disuruh minum obat rutin misalkan, mungkin nah pasti kita juga akan minum. Kenapa? Karena sudah diniati. Ya, segala perbuatan ini pasti niat. Pasti karena niatnya. Puasa dari pagi sampai sore, puasa menika perbuatan ingkang berat ya. Menahan makan, menahan minum, di saat yang lain makan, minum, enten hidangan, enten sing ewuh, enten panjenengan pasti tetap poso. Kenapa puasa menika? Karena sampun diniati. Tapi menawi boten diniati, ya mbuh engko nenek panganan ya ora poso, nek ora enek ya poso. Kiten-kiten pripun menika? Nek panganan enak nggih boten sida poso. Nah itu kan tergantung niat. Maka perbuatan seseorang ini akan ditentukan oleh niatnya. Jika perbuatan itu ibaratnya bangunan ya, bangunan mereka, maka niat itu adalah fondasinya. Kokohnya bangunan karena fondasi. Nah, fondasi inilah niat. Pohon yang besar berdiri kokoh itu karena akarnya. Akan itu yang betul terlihat, tapi dia yang menyebabkan kokohnya pohon. Nah, akar pohon ini diibaratkan dalam perbuatan manusia adalah niatipun menika. Jadi seseorang itu bisa dilihat niatnya. Maka kalimat di sini disebut innamal a'malu, sesungguhnya a'mal jamak dari amal, semua perbuatan bin niat karena niatipun. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian dilanjut, dan masing-masing orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Seseorang akan mendapatkan niatnya. Bekerja karena ingin mendapatkan nafkah, angsal boten nafkahipun nggih angsal. Bekerja tapi tidak ingin mendapatkan nafkah, tapi ingin mendapatkan misalkan kerja bakti ini, kerja bakti sareng-sareng damel dalan, damel margi, resik-resik napa selokan. Karena niat dari rumah mboten pados napa? Mboten pados nafkah, ya dia ketika mengerjakan ya semangat. Semangat bar niku nggih penak mawon lah ngoten nggih. Nggih penak mawon. Karena niatnya dari awal sudah kerja bakti dan bersih-bersih menika. Jadi seseorang akan mendapatkan tergantung apa yang diniatkan. Di sini bisa sifatnya materi, bisa juga non materi seperti ketenangan, ketentraman, itu juga karena niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu perbuatan dari niat itu, contohnya hijrah niki. Pertama tadi Nabi membicarakan tentang niat, kemudian selanjutnya memberi contohnya. Seakan-akan hadis ini berbicara sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Contohnya apa contohnya? Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Ya hijrahnya pasti karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika itu kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ketika mereka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, meskipun perjalanan 12 hari jadi tempuh, jalan kaki 12 hari. Mekah Madinah menika sekitar 400 km. 400 km mriki pundi nggih? Sekitar Cirebon ya, napa Bandung. Mriki teng Bandung mriki sekitar 500-an. Ya hampir Bandung lah ngoten niku.
Nah, itu ditempuh jalan kaki hampir 12 hari. Ini kalau nggak karena niat karena Allah, ya nggak akan kuat. Tapi karena diniatin karena Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukan nggih kiat. Contohipun menawi tiyang desa niku kerja ten sabin dari pagi sampai sonten, ya, sabine nggih ombo. Niku macul. Niku nek mboten diniati lagi ngangkat pacul pun apa? Wah. Lagi pisan pindho boyoke pun krasa kayak niku nggih pun wangsul. Karena memang enggak ada niat. Tapi kalau sudah diniatin dari pagi nggih kuat. Pasti nggih kuat. Loro nggih mboten dirasake, kesel nggih mboten dirasake. Ngerti-ngerti sampai griya nggih pun awake nggih pun cekut-cekut niku. Tapi niki karena sudah diniatin ada kekuatan tersendiri. Maka niat itu selain fondasi dia adalah sebagai kekuatan bahan bakar. Maka sering dikatakan para ulama tajdidun niyah. Niat itu harus terus diperbarui. Niat itu harus diupdate. Tajdid itu diupdate terus setiap saat. Setiap hari harus diupdate. Karena kalau nggak diupdate, ya namanya teknologi kalau nggak diupdate, ya apa? Usang. Apalagi niat yang manusia itu kadang-kadang berubah-ubah. Niatnya tindak pasar, tindak pekan, tumbas napa? Tumbas cabe, bawang, brambang. Wangsul beton napa niku mboten niati. Boten sedaya dibeton niku nggih. Nggih napa bumbu, nggih lauk, nggih panganan apa dibeton sedaya niku. Itu tumbas sedaya karena dari rumah niatnya pokoknya ke pasar, enek apa wae dituku kan ngoten. Pengin tuku bumbu tapi nenek liyane dituku. Tapi kalau dari rumah sudah niatnya pokoknya ke pasar hanya beli cabai. Ya sudah, enggak beli yang lain. Sampai pasar tumbas cabai nggih wangsul. Jadi menjadi satu motivasi tersendiri dan menjadi kekuatan tersendiri, menjadi pendorong. Maka kekuatan niat itu akan menentukan kualitas pekerjaan. Seorang guru yang mengajar dari pagi sampai siang atau sampai sore mereka, itu kalau nggak diniati atau niatnya kurang nggih ngajar niku nggih napa? Aras-arasan kayak muridnya ngantuk kabeh. Diulang ngantuk kabeh. Kayak pripun niku nggih. Ya wis do turu kan. Akhirnya nggih turu ditinggal gitu. Alasannya apa? Muridku ini tak ajar do turu kabeh. Masa aku ngomong karo wong turu, ya mending tak tinggal. Padahal itu kira-kira masalah itu pun putih. Niat seorang guru. Kalau seorang guru sudah niat, pokoknya ngajar supaya anak-anak ini pintar. Yang saya sampaikan bisa diserap. Ya, akhirnya yang tidur anak-anak itu ya insya Allah meskipun masih ada 1-2 tapi nggak akan semua tidur. Dan kita yang ngajar juga akan semangat, akan termotivasi dari pagi sampai sore, ya pagi sampai sore. Nah ini menjadi motivasi, benar-benar menjadi tenaga ataupun energi bagi kita untuk melakukan apapun. Contoh lagi di Palestina, seorang pejuang mereka meskipun hidup di reruntuhan, bangunan hancur, dibom, ditembak berapa ribu manusia yang menjadi korban dari Yahudi nggih. Niku kaum muslimin di sana, orang-orang Palestina Gaza niku. Ya karena mereka niatnya sudah kuat, enggak manja, enggak apa. Ya mereka bisa bertahan hidup kata niku. Itu semua adalah karena niat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Orang yang berhijrah contohnya, kalau hijrahnya itu untuk meraih duniawi, ya dia akan mendapatkan duniawi itu. Kalau dia hijrahnya karena ingin mendapatkan seorang wanita yang ingin dia kejar untuk dinikahi, ya dia akan mendapatkan itu. Tapi dia tidak mendapatkan akhirat. Maka selaras dengan hadis ini, atau hadis ini juga menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 199 sampai 201 nggih. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia itu yang
dia hanya meminta duniawi. Ayat ini turun atau dalam asbabun nuzul oleh Imam Al-Wahidi dan juga Imam Asyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul bahwa suatu ketika ada orang-orang sedang berhaji. Kalau haji ini kan tawaf ya. Nah, ketika tawaf berhenti berdoa di depan Ka'bah. Nah, beberapa orang ini berdoanya hanya minta duniawi. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan hamba duniawi. Ya Allah beri hamba harta. Ya Allah berikan hamba kekayaan. Ya Allah berikan hamba segala kemudahan dalam usaha, dalam bisnis hamba. Doanya itu. Dapat buatan kira-kira? Angsal buatan juga. Angsal dijabah buatan insyaallah. Insyaallah dijabah. Panjenengan datang Mekah umroh menawi haji, doa di depan Ka'bah dengan serius berdoa minta supaya dunianya dipenuhi, hartanya dilimpahkan, dagangipun nggih payu nggih laris dan semua kekayaannya juga bertambah banyak. Insyaallah akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya ingin duniawi, la yuridul akhirah. Tapi mereka tidak menginginkan akhirat karena doanya tidak ada akhirat sama sekali gitu. Ya Allah kabulkan. Maka di ayat itu disebutkan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi dia tidak mendapatkan akhiratnya, dapat dunia kemauan. Terus bagaimana yang betul? Nabi kemudian membacakan ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang betul adalah berdoa meminta kebaikan duniawi. Nggih, rezekine nggih dicukupi, segala kebutuhan duniawi yang dicekapi, kemudian diberkahi, menawi pedagang nggih dagangipun nggih laris, menawi pegawai nggih dalam melakukan pekerjaan nggih maksimal, menawi profesional nggih mendapatkan rezeki yang memenuhi kebutuhannya berlimpah dapat. Tapi dia juga berdoa wa fil akhirati hasanah, dan ya Allah berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Apa kebaikan akhirat? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kebaikan akhirat menika satu, ampunan Allah Subhanahu wa taala, magfirah, dari semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan manusia itu terhalang doanya karena apa? Dosa. Makanya kita dianjurkan untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam SOP berdoa, standar operasional prosedur berdoa itu kan diawali dengan apa niku? Istighfar dulu, mohon ampun dulu, minta ampun dulu agar diampuni, baru kemudian meminta. Jadi nggak minta dulu langsung ujuk-ujuk, ya Allah beri hamba rezeki, ya Allah beri hamba pertolongan, tapi istighfar dulu. Itu diantara SOP-nya, istighfar dulu. Maka la hijab bainal abdi wa rabbi ila sayyi'at, tidak ada pembatas antara Allah dengan hambanya melainkan sayyi'at, yaitu dosa-dosa, meskipun dosa itu dianggap kecil. Jadi istighfar itu bagian dari prosedur awal ketika kita ingin memohon ampun kepada, meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hasanah fil akhirah adalah diampuni dosa. Yang kedua, hasanah fil akhirah adalah dimudahkan dalam beribadah. Dientengke ngoten niku. Nggih tahajud abot tapi nggih dilaksanakan. Tahajud niku berat napa aurat nggih niku? Ringan ya. Alhamdulillah. Barakallah, mudah-mudahan betul diringankan. Sampai turun ayat wa innaha lakabiratun illa al khashiyin. Ini boten nate tahajud kan abot tenan. Tapi bangun jam 2 niku kalau ada final Liga Champion misalkan atau Piala Dunia bagi peminat bola niku langsung napa?
Gregah jemene ten gul niku. Wah, langsung gregah pun langsung ilang ngantuke. Kenapa kira-kira niku? Karena apa? Niat tadi. Kalau kalian niat, wah aku pokoknya jam 2 tangi nonton bal karena final. Nggih tangi gitu. Begitu juga dengan tahajud, berat karena niatnya kuat dia langsung bangun niku. Wa inhala kabira. Maka di antara hasanah fil akhirah adalah kita dimudahkan Allah dalam beribadah, termasuk berjamaah. Menika nggih mboten gampil kanggenipun tiyang ingkang jarang berjamaah nggih abot niku nang masjid. Waduh, pikirannya tembu-tembu nggih engko piye nang masjid, engko nek ketemu wong piye, engko piye ngaten niku pikirannya tembu-tembu. Tapi kalau sudah biasa teng masjid pun hafal baik sudah mau adzan kan ngaten nggih pun siap-siap sedilungke adzan ini pun siap-siap dan melangkah ke masjid juga rasanya apa dengan yakin pulang perasaan apa? Tenang. Itu termasuk hasanah fil akhirah. Jadi selain diampuni dosa kemudian dimudahkan dalam ibadah, maka Nabi juga mengajarkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hamba, tolong hamba ala dzikrika. Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, dalam makna lain untuk beribadah kepadamu. Tolong hamba untuk bisa beribadah konsisten kepadamu. Wa syukrika, dan juga selalu mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan Allah. Kemudian hasanah fil akhirah adalah husnul khatimah, kebaikan akhirat yang lain. Yang ketiga adalah ketika seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena kematian itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil yang menimpa setiap diri manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang pasti mengalami kematian, dan kematian itu menjadi sesuatu yang niscaya, dia sebagai gerbang, bukan akhir segalanya. Tapi kematian adalah sebagai pintu gerbang menuju kehidupan yang berbeda, yaitu kehidupan di alam kubur atau alam barzah. Ibaratnya rumah, maka kematian itu adalah pintunya. Dari satu rumah ke rumah yang lain, seseorang pasti akan melalui pintu itu, dan manusia pasti akan berpindah alam. Nah, perpindahan dari alam dunia ke akhirat itu melalui pintu gerbang yang dinamakan al-maut menika. Dan itu pun tidak bisa diprediksi, karena kematian termasuk yang gaib. Dan kita bersyukur ya. Kita bersyukur karena kematian itu dirahasiakan. Coba menawi kematian menika dikabarkan kepada kita tanggalnya, bulannya, tahunnya. Jadi kita sudah betul-betul tahu catatan pripun kira-kira perasaanipun kita sedaya niku. Oh, karek 3 wulan. 3 jam. Pripun niku? Pasti napa? Duh, kayak piye. Pokoknya mboten nikulah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lo ta'lamun, kalau sekiranya kalian tahu apa yang ma'alamu ma'ara, apa yang aku lihat, apakah yang aku ketahui. Fatadhakuna qalila wa tabkuna katsira, kata Nabi. Pasti kalian itu akan nangis terus. Senyum ketawanya pun sedikit. Kenapa? Ya tadi, kalau sudah tahu jatahnya, oh tinggal 2 hari, oh tinggal sebulan, tahun depan. Kaya ewe sesuk wae bulan ngarep, karena telung sasi meneh jatahku wis entek, pasti akan buatin semangat hidup. Nah, itu diantaranya hikmah kita napa tidak tahu hal yang ghaib. La yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasulih. Jadi salah satu hikmahnya kita enggak tahu hal ghaib itu nggih tenang mawon gitu. Padahal enten niku seorang pakai kendaraan kenceng, padahal kematiannya sudah di depan. Berangkat jam 6, kematiannya itu nanti jam 7 misalkan. Di rumah tesih napa? Santai-santai tesih napa ngobrol-ngobrol, tesih makan, tesih asik. Padahal jatahnya sejam lagi. Ternyata di jalan Allah panggil dengan cara
kecelakaan, musibah misalkan. Nah itu kan nggak tahu. Sekiranya dia tahu sejam lagi mau habis masa hidupnya, kira-kira dia pripun menika? Pun boten saged dahar niku. Melampah teng putih-putih pun boten. Nah itulah diantaranya. Maka kematian itu adalah gerbang menuju alam yang berbeda, dan kematian dalam keadaan husnul khotimah termasuk hasanah fil akhirah. Karena Nabi SAW juga ngendika bahwa mati ketika sakaratul maut itu bagaikan, pokoknya digambarkan sebagai satu keadaan yang sangat menyakitkan gitu. Ada yang menjelaskan seperti duri yang dibalik kemudian ditarik, kita ditarik terbalik di tenggorokan sakaratul maut. Ada yang menjelaskan dengan sabetan pedang sampai puluhan kali. Nah itulah kematian. Tetapi bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kematian yang indah, sambil disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diambil dengan cara yang halus, dengan indah, dengan nyaman. Nah itu disebut dengan mati husnul khotimah. Itu hasanah fil akhirah. Hasanah fil akhirah yang lain adalah nikmah atau nikmat kubur. Ketika dikubur kita diberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Bahkan amalan-amalan itu akan datang dan menemani seseorang di alam kubur. Dia datang sampai-sampai orang tadi bertanya, siapakah engkau? Kemudian sosok yang menemani ini menjawab, aku adalah amal perbuatan solehmu. Dia datang menemani, menghibur. Sehingga seorang yang berada di alam kubur dia merasa bahagia. Itu disebut dengan nikmat kubur. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat kubur ataupun mendapatkan azab kubur, akan datang sosok yang menakutkan, dan sosok ini kemudian ditanya, siapakah engkau? Aku adalah dosa-dosamu, aku adalah perbuatan-perbuatan salahmu. Kemudian orang tadi berharap supaya tidak dipercepat hari kiamat, karena gambaran di kehidupan sesudah hari kiamat dia sudah dijelaskan betul ketika masih menunggu datangnya kiamat di alam kubur atau alam barzah menikah. Jadi nikmat kubur itu termasuk hasanah fil akhirah. Kemudian berikutnya nikmat kubur hasanah fil akhirah juga adalah seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hisaban yasira. Setelah datangnya hari kiamat, mereka orang-orang beriman diadili dengan hisaban yasira, dengan cara yang mudah dan cepat. Diadilinya cepat. Oh, divonis betul sudah ke golongan kanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan hak prerogatifnya kepada orang yang beriman yang mendapatkan hasanah di akhirat, yaitu diringankan hisabnya. Kemudian hasanah yang lain adalah mereka digiring ke surga Allah Subhanahu wa taala, ke surga Zumara dengan bersama-sama kaum muslimin, bersama-sama saudara-saudaranya, bersama orang-orang beriman. Dan nikmat ya hasanah fil akhirah yang terakhir adalah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka dimasukkan ke surga sambil menikmati suasana surga, sambil mereka bercerita, bereuni, sambil menceritakan bagaimana keadaan di dunia dahulu. Itulah hasanah fil akhirah. Nah itu semuanya tentu bisa dilakukan karena apa? Niat tadi. Karena niat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai kesimpulan juga hadis ini adalah hadis yang sangat prinsip dalam melakukan semua perbuatan, baik muamalah dunyawiyah ataupun ubudiyah, baik itu urusan duniawi ataupun urusan akhirat. Ini hadis
menjelaskan niat itu sangat penting. Niat niku nggih bahasa Jawa ini napa nggih? Nggih niat nggih. Nggih niat. Apa sing enten ati niku lho, gregeting ati niku, niat niku. Maka kalau untuk urusan dunia, niat ini menentukan kinerja. Contoh seorang karyawan, kalau niatnya aku tak kerja ning perusahaan iki sementara, niatnya sementara ya, pasti pikirannya sudah kemana-mana dan tidak akan maksimal. Tapi kalau saya akan bekerja sini secara maksimal, ya dia akan maksimal. Maka hasil pekerjaannya itu akan bisa dilihat tergantung niatnya. Ini juga bisa buat niku apa istilah ini pun penilaian kinerja. Ini kenapa kok lemes, kok kerjaannya hasilnya rapi kok ngene, berarti apa niku niatnya yang belum mantap. Maka perlu diinterview, apa tujuan kamu kerja di sini? Tujuan saya cuman sementara nunggu kerjaan yang lain Pak. Oh pasti, oh berarti ini sudah jelas gitu. Tapi kalau niatnya sudah sungguh-sungguh kemudian hasilnya kurang bagus, berarti itu kurang ilmunya, kurang penguasaan dalam hal kinerjanya. Niatnya sudah bagus, tapi karena kinerjanya itu tidak ada pengetahuan gimana cara mengerjakan pekerjaan, gimana cara menyelesaikan pekerjaan, itu berarti perlu ditambah ilmunya, ditambah wawasannya. Dia sudah punya modal. Maka niat ini bukan hanya akhirat saja, tapi untuk duniawi. Kemudian kalau untuk akhirat jelas, seseorang misalkan berniat sholat karena Allah dengan sholat karena manusia beda. Bahkan Allah SWT turunkan ada orang yang sholat itu karena manusia, karena dia ingin dianggap sebagai orang yang soleh, karena dia ingin dianggap orang yang baik, karena dia ingin dianggap orang yang macam-macam. Maka orang sholat yang seperti ini kata Allah SWT sebagai sholat yang gagal. Dalam surah apa niku Al-Maun, fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Ada orang yang gagal sholatnya. Siapa mereka? Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholatnya itu sahun, itu bahasa lainnya nyelelek lah gitu. Ya buatan serius ini. Dia banyak lalai, banyak lupa, banyak tinggalkan sholat. Nek kelingan nggih sholat, nek buatan nggih ora katanya. Alladzina hum sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Mereka yuraun, hanya menginginkan pujian dari orang lain. Yuraun itu riya. Nah, ternyata ada ya, orang sholat tapi celaka, gagal. Kenapa? Karena yuraun, berarti niatnya bukan karena Allah SWT. Tapi ada juga yang niat yang membawa kebaikan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu memberikan dampak baik dalam hal akhlak, bisa menjauhkan diri dari segala keburukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita tentang niat dalam bab an-niyah dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Sebagai kesimpulan, satu, bahwa pentingnya setiap perbuatan itu ada niat yang kuat. Kalau mau perbuatan karena Allah, maka niatkan karena Allah. Kalau perbuatan itu urusan dengan manusia, nggih, perbuatan itu kalih manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu menilai hati dan niat. Karena Allah tidak hanya menilai apa yang tampak dari amal perbuatan itu, tetapi apa yang tersembunyi dalam hati. Amalan yang sekecil apapun, jika disertai dengan ikhlas karena Allah, maka akan bernilai besar di sisi Allah. Yang ketiga, ikhlas itu kunci diterimanya amal perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dunia, kalau masalah ibadah ini bukan tujuan, maka kalau ibadah nggih niate kudu karena Allah, bukan karena manusia. Kalau muamalah dengan manusia nggih niatnya muamalah dengan manusia. Namun memprioritaskan akhirat dari duniawi ini adalah tujuan hidup
seseorang harus selalu memprioritaskan akhiratnya daripada duniawinya. Sholatnya lebih diprioritaskan daripada pekerjaannya, amal solehnya diprioritaskan daripada amalan-amalan yang duniawi semata. Kemudian amal kecil dengan niat akan menjadikan pahala yang besar. Dan yang terakhir adalah mari kita introspeksi, koreksi diri, apakah niat kita sudah betul-betul kuat dan untuk apa. Kita selaraskan antara niat dengan perbuatan. Kalau perbuatan itu karena Allah, ibadah ya niatnya karena Allah. Kalau perbuatan itu karena manusia, ya kita niatnya adalah untuk muamalah dengan manusia. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini ada manfaatnya dan menambah kebaikan serta keimanan kita kepada Allah SWT, sehingga kita sukses dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu alim bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah Rasulullah SAW Ustaz Muhammad Said Kafir untuk beliau sakit mempunyai datang kepada Allah SAW. Saya berkata tutup dikorekkan undangan kajian yang mengalihkan dimasuk ini utawi Mas Febi Benjang Binten Selasa Sojo Kawan November